Bab 21 Rumput Air Tawar Tanpa Akar. Kota lilin merah dikelilingi oleh tembok tinggi, dan Chen Pingan beserta yang lain harus memasuki kota dari gerbang utara. Namun, mereka segera menemui masalah, dengan prajurit lapis baja di gerbang memberitahu mereka bahwa mereka harus menunjukkan identitas dan dokumen kunjungan jika ingin masuk. Chen Pingan tercengang setelah mendengar ini, dia sama sekali tidak tahu apa itu identitas dan dokumen kunjungan. Ahli yang telah menerima emas batangan dari Chen Pingan beberapa waktu lalu, dan dia tersenyum lebar saat mengambil dokumen kusut dari pakaiannya. Setelah melewati pemeriksaan, ahli yang bahkan meninggalkan keledai putih itu saat dia berjalan memasuki kota sendirian. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia tidak lupa melambaikan tangan kepada teman-temannya yang tercengang. Hal ini menyebabkan Li Huai melampiaskan makiannya, mengatakan bahwa dia akan membantai keledai putih itu. Ahli yang tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan memasuki kota. Zhu He benar-benar bingung. Sebelum meninggalkan kota kecil itu, kepala suku tidak membicarakan masalah ini dengannya. Faktanya, Zhu He sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam hal ini, dia tidak lebih baik dari Chen Pingan. Mengenai berjalan di hutan belantara dan mendirikan kemah, dia bahkan lebih rendah dari anak muda yang miskin itu. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Zhu He, dan dia ingat bahwa uang terkadang merupakan cara terbaik untuk meyakinkan orang lain. Ini kemungkinan besar sama di semua tempat. Dengan mengingat hal ini, dia diam-diam menawarkan sejumlah uang kepada seorang prajurit yang menjaga gerbang. Namun, yang mengejutkannya, prajurit muda dan kekar itu langsung mengarahkan tombaknya ke dadanya sebelum memarahinya dengan marah. Bahkan Zhu He yang biasanya pemarah pun tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Dia adalah seniman bela diri tingkat 5, jadi jika dia bergabung dengan tentara, sangat mungkin baginya untuk menjadi jenderal tingkat menengah. Namun, saat Zhu He hendak berdebat dengan prajurit itu, Zulu menarik lengannya pelan dan mengingatkannya, "Ayah, tentara Kekaisaran Li Agung memiliki hukum militer yang sangat jelas. Terlebih lagi, aturan-aturan ini aneh karena hukumannya sangat ringan atau sangat berat. Jadi, bukanlah ide yang baik untuk berdebat dengan prajurit-prajurit ini. Kalau tidak, rakyat jelata seperti kita pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Zhu He mengerut. Dia melihat Tuan Muda Lin dan Tuan Zhu lewat, dia akan mengirim salah satu bawahannya untuk memasuki kota dan memberi tahu saya. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Lin Souyi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk melihat Chen Pingan. Chen Pingan mengangguk padanya. Zhu He tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Deputi Stasiun Pemancar, seraya berkata, "Terima kasih telah bersusah payah membantu kami, Tuan Cheng." Cheng Seng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong jangan panggil aku Tuan. Aku hanyalah bawahan yang bertanggung jawab untuk melayani para bangsawan dan tamu terhormat lainnya. Aku benar-benar tidak layak menyandang gelar setinggi itu. Baiklah, cukup basa-basinya untuk saat ini. Aku akan memberi tahu para prajurit garnisun terlebih dahulu, dan aku yakin mereka akan mengizinkanmu memasuki kota kecil kami dalam waktu singkat." Jabatan Deputi Stasiun Pemancar berada di bawah Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai jabatan resmi Istana Kekaisaran. Jabatan ini rendah, dan terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan para pejabat di Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian Cheng Seng membawa mereka ke gerbang kota. Meskipun para prajurit membiarkan mereka lewat, ekspresi di wajah mereka tetap serius dan tidak ramah. Cheng Seng melangkah keluar dari gerbang yang teduh dan dingin di tembok kota terlebih dahulu, lalu menoleh ke Zhu He dan menjelaskan dengan suara pelan, "Semua prajurit garnisun adalah prajurit pensiunan dari garis depan. Kemampuan mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka benar-benar orang yang keras kepala dan tidak fleksibel. Terkadang, bahkan hakim daerah tidak mampu menghadapi mereka. Tuan Zhu, mohon jangan tersinggung dengan tindakan mereka." Meskipun Zhu He bukan orang yang sering bepergian, setidaknya dia memahami pentingnya tidak terlibat dalam percakapan mendalam dengan orang yang tidak dikenal. Karena itu, dia tidak memberikan jawaban. Mereka berjalan melewati sebuah toko yang dingin, tempat para lelaki muda dan kuat terus berjalan masuk dan keluar. Sesekali, kilatan cahaya putih juga akan menyala di dalam toko. Mata Li Huai tertarik ke toko ini, sehingga dia tidak mau melangkah lagi. Zhu He tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya juga.
Namun, dia dengan cepat kehilangan minat. Ini adalah toko senjata yang khusus menjual pedang dan golok, jelas Cheng Seng. Untuk senjata lainnya, mereka juga terkadang menjualnya. Apakah pemerintah tidak peduli? Apakah mereka tidak takut dengan rakyat jelata yang membawa senjata dan berkelahi? Lin Souyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil kepala stasiun pemancar tersenyum dan menjawab, pemerintah tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Namun, jika konflik benar-benar terjadi, pemerintah akan menanganinya dengan sangat serius. Jika tidak ada cukup pejabat dan tentara, maka hakim daerah akan mengerahkan semua sekte di wilayah hukumnya untuk membantu. Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Li Agung, dan ada banyak petualang yang bepergian dengan membawa pedang atau golok mereka. Ada juga bajingan kota yang terlalu percaya diri, karena ada keturunan bangsawan yang berjuang untuk tujuan yang benar. Meskipun istana kekaisaran melarang semua penjualan senjata, mereka sebagian besar longgar dalam penerapan hukum ini terkait penjualan bilah pedang berkualitas rendah. Pada akhirnya, ini semua tergantung pada sikap pejabat setempat. Jika para pejabat tersebut adalah orang-orang terpelajar, mereka kemungkinan besar akan menerapkan hukum ini dengan cara yang ketat dan tidak fleksibel. Namun, jika mereka adalah seniman bela diri yang pernah berada di garis depan, mereka sering kali menutup mata terhadap penjualan senjata. Tentu saja, perdagangan busur yang kuat, baju zirah berkualitas tinggi, dan sebagainya dilarang keras di semua tempat. Kota Lilin Merah memiliki semua yang diinginkan orang, menara suar, stasiun relay, pasar, kedai minuman, rumah bordil, teater, dan sebagainya. Ini adalah kota yang ramai dengan jalan-jalan yang dipenuhi orang. Dibandingkan dengan kota kecil tempat Chen Pingan dan yang lainnya berasal, kota Lilin Merah jauh lebih hidup dan ramai. Ada berbagai macam kios dan toko di jalan-jalan, dan suara teriakan dan tawar-menawar terdengar silih berganti. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di stasiun relay Bantal. Para pekerja dari stasiun relay segera datang untuk mengambil keledai putih dan kuda itu untuk mereka. Benar saja, Cheng Seng telah mengatur beberapa kamar untuk mereka tempati, dengan kamar berkualitas baik dan kamar berkualitas sedang. Namun, ia belum memutuskan bagaimana membagi kamar untuk mereka, dan ia malah memberikan 5 kamar kepada Zhu He agar mereka dapat memutuskan sendiri. Berdasarkan pengaturan Chen Pingan, Li Baoping akan berbagi kamar berkualitas baik dengan Zulu, sementara Zhu He akan tinggal di kamar berkualitas baik sendirian. Sedangkan dirinya, Li Huai, dan Lin Souyi, masing-masing akan tinggal di kamar berkualitas sedang sendirian. Jika Aliang memutuskan untuk kembali, ia dapat memilih salah satu kamar mereka untuk ditempati. Tentu saja, dengan temperamennya, ia pasti akan bertanya apakah ia dapat tinggal di kamar yang sama dengan Zulu. Pada saat itu, Zulu kemungkinan besar akan memutar matanya ke arahnya. Senja pun tiba, dan semua orang berkumpul di ruang Zhu He yang luas dan berkualitas baik setelah menyimpan barang bawaan mereka. Cheng Seng segera memberikan setumpuk surat kepada mereka, dan ia tersenyum dan pamit setelah melakukannya. Ia berkata bahwa mereka dapat memanggilnya kapanpun mereka membutuhkan. Ia juga memberi tahu mereka bahwa pasar malam kota Lilin Merah cukup terkenal di wilayah utara Kekaisaran Li Besar. Jika mereka berkesempatan, pasar itu pasti layak dikunjungi. Ada 1 surat untuk Lin Souyi, dan ada 3 surat untuk Li Baoping, yang paling banyak dari semuanya. Anehnya, bahkan Chen Pingan punya surat. Namun, Li Huai tidak membawa apa-apa. Pada akhirnya, dia menghampiri Zulu yang berada dalam situasi yang sama dan terkekeh, untungnya kita tidak sendirian. Zulu berpura-pura tidak mendengarnya, dan dia berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Stasiun relay Bantal tidak besar, tetapi ada banyak jalan berliku yang mengarah jauh ke dalam, yang secara mengejutkan membuatnya terasa seperti taman milik keluarga kaya yang dalam dan anggun. Melihat keluar jendela, dia bisa melihat sebuah danau kecil yang tampak seperti hanya sebesar telapak tangan. Ini adalah danau yang menampung banyak ikan koi gemuk yang berwarna merah dan kuning. Surat Lin Souyi hanya selembar kertas dengan beberapa kata, dan anak muda itu menarik naram. Zhu He hampir tidak bisa menyembunyikan rasa gelinya. Minum teh, minum teh. Li Baoping mulai membaca surat kedua. Surat ini berasal dari kakak laki-lakinya yang tertua. Ia menulis bahwa ia sedang mempelajari kitab suci dan karya klasik di rumah sekarang,
dan ia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kekaisaran tahun depan. Isi surat itu sederhana dan ringkas, dan tulisan tangannya juga terbaca dan rapi. Seolah-olah karakter-karakter ini adalah orang-orang berbudi luhur yang duduk dengan tegak, dengan setiap goresan memancarkan rasa peduli dan kehati-hatian. Suratnya juga dipenuhi dengan ajaran-ajaran mendalam dari orang bijak, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak bersikap tidak sopan kepada Zhu He dan Zulu, dia seharusnya tidak memandang mereka sebagai pelayan belaka. Dia juga mengatakan bahwa dia harus lebih sering mendengarkan Chen Ping'an, dan bahwa dia harus belajar bagaimana menjadi lebih tangguh dan pekerja keras. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Baru di akhir surat itu kakak laki-laki yang taat aturan ini memberitahu dia bahwa dia telah menjadi ahli dalam memelihara kepiting yang dia tangkap dari sungai dan bawa pulang. Dia bisa merasa tenang. Li Baoping melambaikan surat itu ke udara dan mengeluh kepada Zhu He, kakak laki-laki adalah orang yang paling tidak peduli padaku. Zhu He menahan tawanya. Nona muda, cukup dengan aktingnya. Siapa di klan Li yang tidak tahu bahwa kakak tertuamu sangat peduli padamu? Dia adalah kutu buku yang bahkan akan membuat kepala keluarga pusing ketika dia mulai berbicara tentang semua prinsip dan penalaran yang mendalam. Faktanya, pertama kali dia minum alkohol adalah ketika adik perempuannya diam-diam menukar tehnya dengan anggur bunga persik musim semi yang diseduh oleh klan mereka. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengalami gangguan mental, dan bahkan orang tuanya takut dan tidak berani menenangkannya. Mereka hanya berani mengikutinya ketika dia menyerbu untuk mencari adik perempuannya, takut putra mereka yang keras kepala itu akan memberikan hukuman fisik kepada Little Baoping. Namun, ketika dia tiba di halaman, dia melihat gadis kecil itu berdiri di sana dengan tangan di pinggul dan dengan ekspresi pasrah. Dia tidak bisa memarahinya, dan ini membuatnya semakin marah. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi, dan dia telah menahan amarah selama beberapa hari. Tahun itu, dia memutuskan untuk mengubur sebotol anggur bunga persik musim semi di halamannya. Ketika Li Baoping menanyakan hal itu, dia berkata bahwa itu adalah anggur untuk saat dia menikahkannya. Gadis kecil itu sangat ketakutan, sehingga dia menyelinap keluar dari rumah dan berkeliaran di sekitar Dragon Whisker Creek selama seharian. Bahkan, dia hampir berlari ke pegunungan untuk bersembunyi. Kepala keluarga Li sangat marah ketika mengetahui hilangnya Li Baoping, dan memerintahkan semua orang untuk menyebar mencari gadis kecil yang bodoh itu. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya yang telah memperbaiki kesalahannya dan menemukannya di sebuah kuil kecil di seberang sungai. Gadis kecil yang malang itu sedang tidur di bangku kayu panjang. Setelah menemukannya, dia membawanya pulang. Li Baoping tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagaimanapun, aku tetap paling menyukai kakak laki-laki. Surat terakhirnya adalah setumpuk kertas tebal dari saudara laki-lakinya yang kedua. Ia menggambarkan pengalamannya di ibu kota, dan ini semua adalah cerita tentang hal-hal aneh yang ia saksikan atau dengar sendiri. Gaya penulisannya elegan, dan jelas bahwa ia telah mencurahkan banyak tenaga di bidang ini. Seolah-olah ia adalah seorang penyair yang terampil. Di klan Li, tuan muda kedua ini lebih populer daripada kakak laki-lakinya. Ia tampan dan anggun, dan cara bicaranya juga lembut dan sopan. Ia suka membaca buku tentang seni perang, dan ia suka meniru pertempuran dengan para pelayan sejak usia yang sangat muda. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang keras kepala dan tidak fleksibel, orang-orang di kediaman lebih suka berinteraksi dengan tuan muda kedua yang terbuka dan ceria ini. Ketika festival tiba, ia juga akan melemparkan sekantong besar koin kepada setiap orang yang ditemuinya. Jika mereka mengucapkan kata-kata keberuntungan yang ia sukai, ia bahkan akan menghadiahi mereka dengan sekantong koin tambahan. Li Baoping membaca surat itu dengan sangat cepat, dan ketika dia membaca hingga lembar kertas kedua terakhir, dia menatap Zulu dan berkata, kakak kedua menyebutkanmu. Mengenai menara suar yang kalian berdua bahas sebelumnya, dia berkata bahwa dia secara pribadi menyaksikan menara suar menyalakan sinyal untuk memberitahu ibu kota bahwa semuanya baik-baik saja ketika berkemah di puncak gunung suatu malam. Melihatnya dari jauh, dia berkata seolah-olah dia sedang melihat naga api yang agung. Zulu bergegas berjalan ke meja dan bertanya, Nyonya muda, apakah dia mengatakan hal lainnya? Li Baoping langsung menyerahkan tumpukan kertas itu kepada Zulu. Kakak keduanya hanya menulis tentang hal-hal aneh yang disaksikannya,
jadi tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya dari orang lain. Zulu menerima surat itu dan bertanya, bisakah aku membawanya kembali untuk membacanya perlahan? Asalkan kamu tidak kehilangannya, jawab Li Baoping sambil mengangguk. Zulu pergi dengan senyum senang. Keong. Deputi stasiun relay mengetuk pintu dan masuk sambil membawa sepiring buah segar dan biji-bijian di tangannya. Seorang pria mengenakan topi bambu berjalan mengejarnya. Li Huai menjadi sangat marah, dia segera berlari dan mencoba mendorong bajingan tak berperasaan ini keluar dari ruangan. Liang duduk di kursi di samping meja sambil mendorong dan menyenggol Li Huai, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Ada apa, Zulu? Kenapa ekspresimu begitu ceria dan menawan? Kamu terlihat lebih cantik dari biasanya." Zhu He memiliki ekspresi gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Souyi kembali dan duduk di dekat Chen Pingan. Liang melemparkan labu perak kecilnya kepadanya, dan anak muda itu menangkapnya dan membuka tutupnya sebelum meneguknya. Liang menoleh ke Cheng Seng dan bertanya, apakah kota lilin merah punya sebuah teluk yang disebut Teluk Fu? Dan letaknya tidak terlalu jauh dari dermaga. Benar, Cheng Seng mengangguk dan berkata. Namun, ada ekspresi aneh di wajahnya. Liang mendecakkan lidahnya karena heran dan berkata, itu tempat pembuangan uang, saya katakan padamu, tempat pembuangan uang. Ada sebuah tikungan sungai berbentuk bulan sabit di kota lilin merah, dan disinilah perahu-perahu berhias indah yang menjadi ciri khas kota itu dapat ditemukan. Perahu-perahu ini panjangnya hanya 6 hingga 9 meter, dan di bagian luarnya digantungkan potongan-potongan bambu ungu atau potongan-potongan bambu hijau biasa. Mengenai dekorasi internal perahu-perahu berhias ini, hal ini akan ditentukan oleh kekayaan pemiliknya. Setiap perahu akan membawa 2 hingga 3 wanita, kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik atau mereka yang masih muda dan menawan. Para wanita ini akan terampil dalam setidaknya 1 atau 2 bidang alat musik, kaligrafi, melukis, seni minum teh, atau seni anggur. Selain tempat duduk yang nyaman untuk menikmati pemandangan, ada juga kamar tidur di perahu-perahu ini untuk tujuan yang jelas. Para pramugari perahu ini adalah warga rendahan dari Kekaisaran Li Agung, dan mereka akan tetap demikian dari generasi ke generasi. Menurut legenda, mereka adalah pengungsi dari negara air ilahi yang digulingkan. Kaisar Kekaisaran Li Agung pernah mengeluarkan dekrit kekaisaran yang melarang mereka untuk pergi ke daratan, mereka ditakdirkan untuk menjadi seperti rumput air yang tak berakar dari generasi ke generasi. Sementara itu, penduduk kota lilin merah juga mewariskan sebuah ceritakan kepada tamu-tamunya yang terhormat. Kota lilin merah tidak dapat dianggap sebagai pusat penghubung utama wilayah utara dan selatan Kekaisaran Li besar, tetapi kota itu memang merupakan dermaga yang sibuk tempat banyak kapal datang dan pergi, membawa berbagai barang khas dari seluruh penjuru kekaisaran. Ini adalah kota tempat 3 sungai bertemu, sungai deras yang tenang, sungai bunga bersulam, dan sungai anggur halus. Akan tetapi, hanya ada 2 dewa sungai, dan masing-masing dewa sungai memiliki kuil yang dibangun di tepi sungai, di mana patung emas mereka berada. Mereka berdua adalah komandan Angkatan Laut Kekaisaran Li besar yang telah tewas dalam pertempuran di atas air itu. Hanya sungai Rusing Tran kuil yang tidak memiliki dewa sungai atau kuil. Kuil dewi yang populer pernah muncul di tepi sungai sebelumnya, dan kuil ini memuja seorang wanita heroik dari kota kecil yang bunuh diri di sungai untuk membuktikan kesuciannya. Namun, Kekaisaran Li Agung dengan cepat menyatakan kuah dan berkata dengan suara lembut, siapa yang tahu bahwa penjahat besar itu memiliki reputasi yang baik di kota lilin merah. Kita semua punya beban yang harus ditanggung, dan setiap keluarga punya kesulitan yang harus dihadapi, komentar Lin Souyi dengan ekspresi acuh tak acuh. Chen Pingan menyimpan surat yang diberikan Ruan Xiu kepadanya. Dalam surat itu, Ruan Xiu memberitahu dia bahwa gunung tertindas telah berhasil mendapatkan dewa gunung baru yang akan membantu menjaga gunung dan mengumpulkan energi spiritual. Dia juga mengatakan bahwa gunung tertindas hanya kalah dari gunung Yunxiao dan gunung pembawa lampu milik ayahnya. Bab 22 Orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Cheng Seng memberi tahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota lilin merah. Ada juga pasar jalanan di sisi barat kota, dan meskipun kecil, pasar itu tetap menyediakan semua yang dibutuhkan. Semua jenis barang dan pernak-pernik dapat ditemukan di sana.
Setelah mengetahui bahwa Chen Ping'an dan yang lainnya perlu membeli kebutuhan untuk perjalanan mereka ke akademi, Cheng Seng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka dan mengajak mereka berkeliling. Dia berkata bahwa ini akan menghemat banyak masalah. Paling tidak, para pedagang tidak akan berani menaikkan harga mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Chen Ping'an menoleh ke arah Ali yang pernah ke sana sekali, dan lelaki bertopi bambu itu mengangguk. Ia berkata bahwa ia hanya mengenal daerah sekitar dua tepi sungai itu, dan bahwa ia belum pernah ke pasar jalanan ini sebelumnya. Cheng Seng memandang Aliang, dan kedua pria berpengalaman itu saling berbagi senyuman penuh pengertian. Ada sekitar 100 perahu hias di Fu Inlet, dan semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Setiap malam, perahu-perahu itu akan mendayung keluar dari teluk, dan menyusuri sungai serta memasuki kota Red Candle. Setelah berkeliling kota, perahu-perahu hias itu akan kembali ke Fu Inlet. Selama waktu itu, para pria akan terus menaiki perahu hias itu untuk membeli anggur dan wanita. Meskipun para pramugari dan pelacur di kota lilin merah semuanya adalah warga negara rendahan dari Kekaisaran Li Agung, para pramugari tersebut dikelola langsung oleh kantor musik Kekaisaran Ibu Kota 1. Bahkan, para hakim daerah setempat tidak memiliki hak untuk menaikkan status para pramugari ini dan mengangkat mereka menjadi warga negara biasa. Oleh karena itu, ada desas-desus yang tersebar luas di kota lilin merah bahwa nenek moyang para wanita ini dulunya adalah anggota keluarga kekaisaran dan pejabat berjasa dari negara air ilahi. Mengikuti arahan pejabat setempat Cheng Seng, Chen Ping'an dan yang lainnya menuju pasar yang terletak di sisi barat kota. Semakin jauh ke arah barat mereka berjalan, semakin ramai dan riuh suasananya. Setelah mengetahui bahwa ada kota-kota dan stasiun pemancar di sepanjang bentangan sungai sepanjang 100 km ke arah selatan, Chen Ping'an mengurungkan niatnya untuk membeli semua perbekalan di sana. Ia tidak menimbun beras atau daging olahan atau makanan lainnya secara berlebihan. Akan tetapi, ia tetap membeli banyak bahan obat dan salep dari apotek yang mereka lewati. Ini untuk mengobati masuk angin, sengatan panas, luka gores, dan masalah kecil lainnya. Baru ketika tiba saatnya membayar, Chen Ping'an akhirnya menyadari perbedaan antara kampung halamannya dan kota lilin merah. Ternyata, satu tael perak utuh adalah barang yang sangat langka. Karena itu, Chen Ping'an memutuskan untuk menukar dua tael perak berpola salju itu dengan koin tembaga yang umum digunakan di Kekaisaran Li Agung, batangan cemerlang surgawi. Karena tael peraknya berkualitas unggul, premi yang dibayarkan kepadanya saja mencapai 200 koin tembaga. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sangat berterima kasih kepada Ruan Xiu. Karena deputi stasiun relay bersama mereka, perjalanan mereka ke pasar berjalan sangat lancar. Seseorang benar-benar tidak dapat memperlakukan seorang pejabat informal seolah-olah mereka bukan pejabat. Ini khususnya terjadi karena Cheng Seng adalah seseorang yang sering berinteraksi dengan pejabat yang bepergian dan pengusaha berpengaruh. Di mata rakyat jelata di kota kecil, orang seperti itu secara alami adalah makhluk yang perkasa dan maha kuasa. Oleh karena itu, para pemilik toko yang ditemui Chen Ping'an dan yang lainnya semuanya dengan hormat dan sopan menyebutnya sebagai Tuan Cheng. Seolah-olah mereka ingin memperlakukannya sebagai seorang bodhisattva. Li Huai sangat pendiam sepanjang waktu, dan dia hanya berani bersembunyi di belakang punggung Aliang dan sesekali menjulurkan kepalanya dari waktu ke waktu. Aliang menggodanya dan memanggilnya pengecut yang hanya berani bertindak agresif di rumah. Li Huai baru saja akan berteriak dan berdebat dengan Aliang untuk beberapa saat, tetapi ketika dia melihat tatapan ingin tahu dari orang-orang yang lewat, dia segera menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Aliang dengan sikap lesu. Aliang sangat terhibur dengan ini, dan dia sesekali memukul kepala Li Huai. Anak laki-laki kecil itu marah, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan. Ini sangat menyesakkan. Sementara itu, Lin Souyi terus bersikap acuh tak acuh. Karena hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, tentu saja dia tidak akan mencampuri urusannya tanpa alasan. Dia mungkin akan tetap bersikap sama bahkan saat dia pergi ke ibu kota di masa mendatang. Hanya Li Baoping yang berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung sembari membawa rak buku bambu hijaunya. Seolah-olah dia ingin menarik orang yang lewat dan memamerkan rak bukunya kepada mereka, memberi tahu mereka bahwa rak buku itu dibuat sendiri oleh pamannya yang masih muda.
Pasar jalanan itu terdiri dari dua jalan utama yang membentang dari utara ke selatan, dan setelah berjalan-jalan di Mountain Viewing Street, Chen Ping'an dan yang lainnya berjalan ke sebuah gang dan menuju ke River Viewing Street yang sejajar. Namun, ketika mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang itu, Chen Ping'an berhenti meskipun Cheng Sheng terus berjalan maju. Dia memberitahu Cheng Sheng sebelum menoleh ke Li Baoping dan dua anak lainnya dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga boleh membeli buku masing-masing. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting aku mampu membelinya. Toko buku itu sangat kecil, lebarnya hanya 6 meter. Setelah masuk, mereka melihat hanya ada dua rak tinggi di kedua sisi toko. Di ujung lain toko, duduk seorang pria muda mengenakan changshan hitam dua. Kakinya disilangkan, dan dia beristirahat dengan mata tertutup. Ada juga kipas lipat di tangannya, dan dia dengan lembut mengetuknya ke telapak tangannya sambil bersenandung. Pemilik toko muda ini memiliki penampilan yang tampan namun feminin. Namun, dia tidak berbau seperti tembaga seperti pedagang dan pemilik toko lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Zulu langsung terkesiap saat melihatnya. Dia kemungkinan besar tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu sopan dan luar biasa di pasar jalanan kota kecil. Meskipun penguasa gunung-gunung Mejago telah kembali ke wujudnya sebagai dewa gunung setelah melepaskan diri dari belenggunya, berubah dari seorang lelaki tua bertubuh pendek menjadi seorang pemuda jangkung dan tampan, kesan Zulu terhadapnya masih didominasi oleh penampilannya yang awalnya acak-acakan dan menyedihkan. Sementara itu, kesan pertamanya terhadap pemilik toko muda ini adalah kebalikannya. Bahkan Zhu He pun tercengang dan bingung. Mungkinkah orang ini berasal dari klan atau sekte yang sedang merosot? Lagi pula, dia tampak tidak kalah dengan dua tuan muda klan Li. Pemuda itu tidak membuka matanya, dan dia memberitahu mereka dengan suara malas, tidak diperbolehkan menawar buku-buku di toko saya. Apakah kalian mendapat manfaat dari buku-buku itu atau tidak, itu semua tergantung pada kota serta kota-kota besar lainnya sering memilih jalan pos ini. Meskipun dua jalan pos lainnya lebih lebar, pos-pos penghubung di sepanjang jalan selalu pengap dan penuh sesak. Jika seseorang tidak cukup berkuasa atau berpengaruh, mereka tidak akan dapat memasuki pos-pos penghubung ini, apalagi menemukan kamar untuk ditinggali. Setiap tahun, banyak pejabat dan pedagang kaya akan kehilangan muka dan menderita penghinaan karena mereka tidak menyadari situasi ini. Sementara itu, para sarjana yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran juga suka memilih jalan pos ini, dan ini karena mereka belum menjadi pejabat. Mereka sering bepergian dalam kelompok 2 atau 3 orang, dan ini memungkinkan mereka untuk saling menjaga serta menikmati pemandangan dan petualangan bersama. Adapun para pejabat yang frustrasi karena dibuang ke selatan, mereka seringkali suka membuat puisi dan mencoret-coretnya di dinding kamar tempat mereka menginap. Para pejabat ini juga suka mengambil jalan pos yang melewati kota lilin merah. Dengan cara ini, dinding-dinding di kamar-kamar stasiun relay bantal dipenuhi dengan kata-kata frustrasi dan ratapan dari para sarjana dan pejabat. Li Baoping menjulurkan membaca ulang dan mulai mencari buku yang cocok. Dia melirik ke sana kemari, dan tidak ada pola kemanapun dia mencari. Semuanya dilakukan secara spontan. Sesekali dia akan mengeluarkan buku dan membolak-balik beberapa halaman secara acak, lalu mengembalikannya jika tidak menarik minatnya. Akhirnya, gadis kecil itu memilih jurnal perjalanan seharga 300 koin tembaga. Dia agak enggan menghabiskan uang sebanyak itu, tetapi dia benar-benar menyukai buku ini. Dia berbalik untuk melihat pamannya yang masih muda, yang tersenyum dan mengangguk memberi semangat. Pandangan Lin Souyi perlahan menyapu rak buku dengan tertib. Ia memindai rak buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Setiap kali mengambil buku, ia pasti akan mulai membaca dari halaman judul. Setelah membolak-balik beberapa buku, ia akhirnya memutuskan untuk memilih buku Feng Shui yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Buku ini berharga 400 koin tembaga, dan Chen Ping'an pun menyetujui permintaan Lin Souyi dengan anggukan. Setelah memasuki toko buku dan melarikan diri dari jalanan yang ramai dan bising, Li Huai segera kembali ke dirinya yang dulu, nakal dan nakal, dia seperti kuda pembohong yang lepas dari tali kekangnya. Karena dia yang termuda dan terpendek, dia dengan keras kepala berjanji untuk duduk di bahu Ah Liang untuk mengambil bukunya. Ah Liang menyetujui permintaan Li Huai,
tetapi dia mengancam akan meninggalkannya di jalanan setelahnya jika dia tidak memilih buku untuk dibeli. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan memilih sebuah buku baru yang terletak di rak paling atas. Buku ini harganya 9 tael dan 2 koin, dan setelah melihatnya, Li Huai mencoba diam-diam menyimpan buku itu karena takut. Namun, gerakannya yang ceroboh dan terburu-buru mengakibatkan dia gagal memasukkan kembali buku itu. Sebaliknya, buku itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Pemilik toko muda itu membuka matanya dan melirik buku di lantai sebelum membentak, "Anda merusaknya, Anda membeberkannya." Edisi terbaru, Severed Watercliff, 9 tael dan 2 koin. Li Huai tidak berani membantah orang asing, jadi dia hanya bisa memasang wajah murung dan memperhatikan Chen Pingan dengan seksama. "Apakah kamu akan membaca jika aku memikirkannya?" tanya Chen Pingan. Li Huai mengangguk penuh semangat. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu." "Chen Pingan, apakah kamu tidak akan membeli buku untuk dirimu sendiri?" tanya Liang. Chen Pingan yang membayar buru-buru untuk menenangkan dan menjawab, "Saya hampir tidak bisa mengenali karakter apapun, jadi apa gunanya membeli buku?" Zhu He menoleh ke putrinya dan bertanya, "Apakah ada buku yang ingin kamu beli?" Akeong novel bin et Akeong. Zulu berdiri di pintu masuk toko buku sepanjang waktu. Dia melirik kedua rak buku dan mengguncang kepalanya. Pemilik toko muda yang ingin menerima pembayaran Chen Pingan berdiri. Rambutnya dijepit-jepit rambut hitam, dan kipas lipat di tangan berwarna putih tulang. Pandangannya beralih melewati gadis kecil berbaju merah dan anak laki-laki muda yang menyendiri, akhirnya dipertemukan pada anak laki-laki kecil yang takut-takut memegang buku berjudul Tebing Air Terputus. Ada senyum geli di wajahnya. Liang tersenyum lebar. Setelah meninggalkan toko buku, Chen Pingan dan yang lainnya berjalan menuju River Viewing Street. Zhu He merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pemuda yang tampak luar biasa itu bersandar di ambang pintu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan melewatinya. Setelah menatap Zhu He, dia bahkan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Zhu He menoleh dan mengerutkan kening. Setelah meninggalkan gang kecil itu, dia buru-buru berjalan ke samping Liang dan bertanya, "Senior Liang, apakah ada yang aneh dengan pemilik toko itu?" Liang membetulkan topi bambunya dan memberikan tanggapan yang benar-benar aneh, katanya, "Dibandingkan dengan dia, masalah sebenarnya masih ada di depan kita. Namun, itu tidak ada izin dengan kalian." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Air di Sungai Rusing Tranquil adalah yang paling bergolak, dan sungai ini dipenuhi dengan terumbu karang tersembunyi dan taruhan berbahaya serta pemandangan aneh yang terkenal di istana resmi. Di satu bagian sungai, terdapat banyak pilar batu dengan berbagai ukuran yang menyembul dari udara, dan ini disebut oleh orang-orang sebagai rebung yang tumbuh di musim semi. Hanya perahu kecil dan lincah yang dapat melewati labirin pilar batu ini, sementara kapal besar terasa jauh lebih sulit untuk bernavigasi. Bahkan para tukang perahu yang tumbuh di tepi sungai tidak berani mendayung perahu mereka dengan gegabah di seluruh sungai ini. Bahkan, mereka hanya berani melakukannya jika mereka dibayar dengan jumlah yang besar oleh para sarjana dan sastrawan terpelajar yang datang ke sini setelah mendengar reputasinya. Oleh karena itu, ada juga pepatah, "Perahu seperti kertas tipis, tukang perahu seperti besi." Setiap tahun, sejumlah tukang perahu dan orang luar akan kehilangan nyawa mereka saat mencoba mengarungi hutan batu di bagian Sungai Rusing Tranquil ini. Malam hari ini banyak orang berwisata di Rusing Tranquil River. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu yang menonjol, namun ada seorang pria yang duduk di atas salah satu pilar tersebut dengan dada dan mendalam terbuka. Ia dengan ringan melemparkan sebuah kendi anggur kosong ke dalam sungai. Di sana, masih ada 3 kendi anggur yang belum dibuka. Dikencan, setitik cahaya merah semakin dekat. Ternyata, itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera merah besar di tangannya. Dengan menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan, ia melompat dengan ringan dan anggun seperti seekor capung yang meluncur di permukaan udara. Sosok yang kuat tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di sebuah pilar batu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan kemunculannya yang kuat. Namun, orang itu tetap berdiri di sungai begitu saja. Di tempat lain, seorang wanita setengah baya berjalan melawan arus sungai dengan santai.
Ada mutiara seputih salju seukuran kepalan tangan yang mengambang 1 meter di atas kepalanya, dan mutiara itu memancarkan cahaya cemerlang yang mencapai seluruh dasar sungai, membuatnya tampak seperti siang hari. Dia berkata dengan nada malaknik kultivasi elemen air. Ini sengaja dilakukan untuk menipu orang lain. Namun, materi buku itu relatif berharga, dan buku itu tidak akan diserang serangga bahkan setelah diletakkan di suatu tempat selama beberapa ratus tahun. Aliang melepaskan ikatan labu kecil dari pinggangnya dan meneguk anggur sebelum melanjutkan, juga, jika mataku tidak menipuku, beberapa kutu buku telah tinggal di buku itu. Tentu saja, kalian tidak akan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kutu buku ini adalah sejenis roh mistis, dan mereka adalah serangga yang sangat kecil yang suka berenang di sekitar kata-kata dan karakter seperti ikan yang suka berenang di sekitar karang. Ikan gabus memakan saripati dan semangat yang terkandung dalam kata-kata, dan setelah dewasa, ukurannya tidak akan lebih tebal dari sehelai rambut. Ada banyak jenis ikan gabus di dunia, dan ikan gabus dalam buku Li Huai hanya dapat dianggap biasa. Namun, jika buku itu dijual kepada pejabat atau bangsawan yang sangat tertarik pada hal-hal aneh, saya kira harganya akan mencapai setidaknya 3.000 tael perak. Dalam hal ini, buku itu adalah salah satu buku paling berharga di toko buku itu. Lin Souyi terdiam karena terkejut. Ini adalah ikan gabus yang tidak terlihat, tetapi harganya bisa mencapai 3.000 tael perak. Mungkin uang adalah hal yang paling tidak berharga di dunia selain di kota asal mereka. Aliang melihat melalui pikirannya, dan dia terkekeh, ketika kamu benar-benar memasuki jalur kultivasi di masa depan, kamu akan mengerti bahwa emas dan perak adalah hal-hal yang akan mengalir seperti air. Bahkan jika kamu memiliki banyak emas dan perak, kamu akan menemukan bahwa kamu dapat menghabiskan semuanya dengan satu jentikan jari. Namun, karena perlu menghabiskan emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar, ini juga mencerminkan bahwa hal-hal yang rendah seperti itu memang sangat berharga. Lin Souyi mengangguk mengerti. Aliang tersenyum dan berkata, jika itu Chen Pingan, dia mungkin tidak mengerti prinsip seperti itu. Lin Souyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena ini berhubungan dengan uang, aku yakin dia pasti akan memahaminya. Aliang tertawa terbahak-bahak. Ia tiba di tepi sungai yang ramai bersama Lin Souyi, dan anak muda itu sedikit merasa tidak nyaman, ia sudah terbiasa dengan malam yang damai dan sejuk di kampung halamannya. Hal ini terutama terjadi setiap kali ia menarik napas dan menghirup aroma parfum dan bedak. Bau-bau ini awalnya tampak harum, tetapi setelah menciumnya beberapa saat, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit mual. Setelah keluar dari gang dan tiba di tepi sungai, pandangan mereka langsung terbuka. Lempengan batu biru berjejer di kedua sisi sungai, dan obrolan yang menyenangkan serta tawa riang para wanita muda terdengar di udara. Banyak wanita cantik bersandar di pagar gedung-gedung tinggi, memamerkan lengan mereka yang putih pucat dan lentur. Kebanyakan dari mereka mengenakan gaun merah terang atau hijau terang, dan di bawah cahaya lentera yang tergantung, para wanita muda ini tampak semakin menawan dan menggoda. Perahu-perahu hias dengan berbagai bentuk dan ukuran mengalir lembut di sepanjang sungai. Tirai bambu diturunkan di atas kabin-kabin, dan sebagian besar perahu hias tersebut memiliki seorang wanita muda yang duduk di setiap ujung perahu. Selain mereka, ada juga seorang wanita muda yang mendayung perahu. Berbeda dengan para wanita menggoda yang terang-terangan mencari bisnis dari balkon gedung-gedung tinggi, para wanita muda di atas perahu-perahu yang dihias tampil lebih berkelas dan lembut, meskipun mereka juga berpakaian dengan cara yang terbuka. Mereka yang lebih muda tampak seperti gadis ramah dari sebelah, sementara mereka yang lebih tua tampak seperti putri bangsawan dari klan berpengaruh. Dari waktu ke waktu, para wanita di gedung-gedung tinggi akan mengejek dan mengejek pramugari perahu yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bisnis, bahkan sampai melemparkan sisa buah dan sayuran ke arah mereka. Namun, para pramugari perahu sudah terbiasa dengan hal ini, dan kebanyakan dari mereka tidak menghiraukan tindakan vulgar ini. Kecuali mereka dipukul, mereka jarang sekali melotot dan berdebat dengan para wanita ini. Namun, ketika konflik benar-benar terjadi di antara para wanita, mereka pasti akan mendapat sorak-sorai dukungan dari para pria yang menyaksikan kekacauan itu. Lin Souyi merasa tegang dan gelisah, lalu bertanya, Senior Aliang, bukankah kamu mengatakan kita akan naik perahu menyusuri sungai Rusing Tranquil untuk menikmati pemandangan malam?
Karena ini adalah titik pertemuan tiga sungai, bagian sungai ini secara alami dapat dianggap sebagai bagian dari Sungai Rusing Tranquil juga, jawab Aliang dengan cara yang sengaja tidak jujur. Lin Souyi terdiam. Aliang berjongkok di tepi sungai dan menatap perahu-perahu hias yang perlahan berlalu. Setiap kali seorang pramugari menatapnya atau menyapanya dengan suara lembut, ia akan mengangkat labu kecilnya dan diam-diam meneguk seteguk anggur, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Lin Souyi berjongkok di sampingnya dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan apa yang Aliang gumamkan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa ucapan seperti, menjaga diriku tetap murni seperti batu giok, aku seorang pria sejati, wanita cantik yang menawan membuat pria jatuh cinta, dan seterusnya. Lin Souyi menahan tawa. Ternyata, senior Aliang tidak lebih baik darinya. Aliang menoleh sedikit untuk melihat perahu yang dihias di dekatnya. Seorang wanita berpenampilan biasa sedang duduk di bagian depan perahu, dan dia dengan berani melihat ke sekeliling. Dia tidak tampak seperti sedang menjual jasanya, dan dia malah tampak seperti wanita bangsawan yang sedang bertamasya di sungai. Sementara itu, gadis remaja yang berdiri di belakangnya dan mendayung perahu tampak lembut dan menawan. Aliang berdiri dan menunggu perahu hias itu lewat. Ketika perahu itu mendekati mereka, dia tiba-tiba mengeluarkan emas batangan yang berkilauan dan bertanya, apakah ini cukup? Wanita itu tersenyum lembut, tetapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Gadis remaja itu tertegun, dan dia merasakan dorongan kuat untuk menerima tawaran ini demi wanita itu. Pandangan wanita itu melewati Aliang dan tertuju pada anak laki-laki di belakangnya. Dia menunjuknya dan berkata, tuan muda ini bisa naik perahu sendirian. Aliang buru-buru menyimpan emas batangan itu dan berseru, anak ini benar-benar miskin. Dia tidak punya uang. Dia benar-benar tidak punya uang. Saya bisa mengizinkannya naik secara gratis, kata wanita itu dengan suara lembut. Gadis remaja itu melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak laki-laki muda yang wajahnya merah padam karena malu. Bibirnya penuh dan giginya berkilau, dan sikapnya anggun dan berkelas. Senyum malu-malu tersungging di wajahnya. Pria malang bertopi bambu itu disingkirkan meskipun dia menawarkan sejumlah besar uang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah wanita ini buta? Atau standarnya setinggi itu? Dia menolak pria di masa jayanya yang setampan dan gagah seperti dia. Dan dia malah tertarik pada Lin Souyi yang kurus kering. Jika dia mengikuti logika ini, bukankah dia akan menawarkan mereka tael perak sebagai gantinya jika dia menyeret Chen Pingan? Betapa menjengkelkannya, gumam Aliang. Wanita itu tersenyum sambil menatap Lin Souyi. Entah mengapa, ada aura pesona dan daya tarik yang terpancar dari wanita berpenampilan biasa ini. Kau tidak akan naik, tanyanya sana dalam diam dan frustrasi. Kami akan datang lagi besok, kata Zhu He sambil mencoba menghiburnya. Zulu bersandar pada tiang penyangga dan menatap langit malam, Akeong novel bin et Akeong. Ada yang sedang kau pikirkan? Zhu He bertanya dengan lembut. Zulu menggelengkan kepalanya. Selama perjalanan terakhir kita melalui Gunung Gotabel, nona muda secara khusus meminta untuk membawa seekor kura-kura hutan bersamamu. Apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu? Zhu He bertanya dengan hati-hati. Mehem, dia menyuruhku untuk lebih menghormati orang lain, jawab Zulu dengan nada rendah. Zhu He menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, nona muda tidak salah. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, terutama saat bepergian jauh dari rumah. Baiklah jika aku harus menghormati Aliang. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil angin salju, gerutu Zulu dengan suara rendah. Meskipun dia sama sekali tidak seperti makhluk abadi dalam imajinasiku, makhluk abadi tetaplah makhluk abadi. Aku bisa menoleransinya tidak peduli seberapa menjijikkannya dia. Namun, menurut Lin Souyi dan Li Huai, siapa mereka? Hanya karena mereka sudah sekelas dengan nona muda selama beberapa tahun, mereka bersikap seolah-olah kita semua adalah teman dekat. Yang satu adalah putra seorang pembantu rendahan, dan yang satu lagi adalah putra seorang pria yang tidak berguna. Hak apa yang mereka miliki untuk berdiri sejajar dengan nona muda? Terutama itu, melihat dia tidak mau melanjutkan, Zhu He menawarkan, Chen Pingan. Zulu mengerutkan bibirnya. Zhu He menghela napas dan melanjutkan, tidak ada orang luar di sini,
jadi apa yang akan kukatakan mungkin akan sedikit mengganggu telinga. Wajah gadis muda itu tiba-tiba berseri-seri, dan dia memotong ucapan ayahnya dan berkata, "Ayah, Tuan Muda secara khusus menuliskan beberapa catatan untukku di akhir suratnya untuk Nona Muda. Tulisan semi-kursif dan tulisan biasa Tuan Muda, semakin lama semakin baik. Bagaimanapun, dia menulis tentang bagaimana dia secara pribadi memburu sekelompok pencuri kuda bersama orang lain, dan dia menggambarkan suka duka selama pengejaran ini. Dia berkata bahwa dia berkenalan dengan putra tertua dari seorang jenderal berjasa dari klan Chen, dan dia juga menggambarkan pemandangan menara suar yang dinyalakan untuk menandakan semuanya baik-baik saja. Dia menggambarkan bagaimana ada berbagai macam hal aneh dan menakjubkan di ibu kota, dan benar-benar ada orang yang menunggangi ular piton dan burung bangau surgawi saat mereka berkeliaran di jalan-jalan. Namun, orang-orang di ibu kota sudah terbiasa dengan ini. Tuan Muda juga mengatakan bahwa ada 2 dewa pintu hidup di gerbang selatan kota, dan dikabarkan bahwa mereka adalah hadiah dari sekte Taois ketika Kekaisaran Li Agung pertama kali didirikan. Tingginya mencapai 15 meter. Ayah, bukankah ini terdengar menyenangkan? Sebut saja dia Tuan Muda kedua. Kau harus lebih berhati-hati, kata Zhu He dengan jengkel. Zulu tersenyum cerah dan membalas, Tuan Muda tidak ada di sini, dan dia tidak akan peduli dengan kepribadiannya yang sederhana dan jujur. Dia tidak akan marah bahkan jika dia mendengarnya. Jangan bersikap tidak sopan, tegur Zhu He. Zulu menunduk, bulu matanya sedikit gemetar. Tuan Muda, Tuan Muda kedua pernah berkata kepada kami para pelayan bahwa mereka yang ditakdirkan untuk hidup baik akan menikmati keberuntungan bahkan jika mereka berbaring dan tidak melakukan apapun. Namun, mereka yang ditakdirkan untuk hidup buruk hanya datang ke dunia ini untuk menanggung kesulitan dan penderitaan. Li Huai ditakdirkan untuk hidup baik, begitu pula Lin Souyi. Dengan menjadi murid Akademi Mountain Cliff, sangat mungkin mereka akan menjadi orang terkenal dan berpengaruh di masa depan. Bahkan jika keadaan tidak berjalan baik, setidaknya mereka akan tetap menjadi bangsawan yang sangat kaya. Gadis muda itu mendongak dan melanjutkan, adapun Chen Pingan. Hidupnya juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, dia tidak perlu memanggil orang lain dengan sebutan Nona Muda atau Tuan Muda. Zhu He sedikit takut untuk menatap tajam putrinya. Mereka adalah pelayan turun-temurun karena mereka adalah pelayan sejak lahir. Zhu He ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada tatapan tegas di mata Zulu saat dia melanjutkan, "Ayah, tidak apa-apa." Tuan Muda kedua berkata bahwa begitu kita tiba di ibu kota, akan ada sejuta cara bagi kita untuk membebaskan diri dari status rendah kita. Selain itu, pasukan garis depan Kekaisaran Li Agung bersedia merekrut seniman bela diri wanita. Jika saya memberikan kontribusi yang luar biasa, mungkin saya bahkan akan menerima gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh mandat Kekaisaran. Zhu He menatap putrinya yang tampak agak asing saat ini. Putrinya tampak berseri-seri karena semangat dan kepositifan, dan ini membuatnya merasa lega dan puas. Dia mengangguk dan setuju, kita berdua akan bergabung dengan tentara bersama-sama. Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Sekarang Tuan Muda kedua telah menetap dengan baik di ibu kota, kita harus memintanya untuk mencarikan kita unit tentara yang lebih baik untuk bergabung, unit yang tidak menghadapi terlalu banyak tantangan berat dan mudah untuk memberikan kontribusi. Bagaimanapun, kita tidak boleh mempermalukan klan Li di wilayah mata air naga sebelum kita terbebas dari belenggu kita sebagai pelayan rendahan. Bahkan ketika kita memperoleh kebebasan di masa depan, kita tetap harus berterima kasih kepada klan Li. Gadis muda itu tersenyum dan segera berjalan mendekat untuk melingkarkan lengannya di lengan ayahnya. Ia menarik ayahnya kembali ke Pillow Relay Station dan menggodanya, baiklah, aku mengerti. Ayah, sejak kapan ayah jadi cerewet seperti ini? Zhu He menepuk kepala putrinya. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berkata, ketika kamu punya kesempatan, kamu harus pergi dan meminta maaf kepada Chen Pingan. Terlepas dari niatmu selama pertempuran di Gunung Gotabel, kenyataannya adalah kamu telah melakukan kesalahan. Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka wajar saja jika kamu harus meminta maaf dan menebus kesalahanmu. Zulu terdiam. Namun, mungkin karena suasana hatinya sedang baik malam ini, dia tersenyum cerah dan menjawab, oke. Ada 2 kuil di kota lilin merah,
dan ini sejalan dengan etiket Kekaisaran Li Agung. Ada paviliun wencang dan kuil orang bijak bela diri, dan keduanya cukup megah. Yang pertama menghormati seorang pejabat yang memegang tongkat ritual, sedangkan yang kedua menghormati seorang jenderal berbaju zirah dengan satu kaki menginjak seekor kucing macan tutul. Kedua kuil itu terletak di sebelah selatan kota Lilin Merah dan jaraknya hanya 500 meter. Jauh di dalam malam, kedua patung itu bergetar hampir pada saat yang bersamaan, melepaskan lapisan debu dari tubuh mereka. Cincin cahaya keemasan mulai memancar dari mereka. Pada saat yang sama, patung tanah liat emas di kuil-kuil di tepi sungai bunga bordir dan sungai anggur halus juga mengalami situasi serupa. Di pegunungan Gotabel di sebelah utara kota Red Candle, seorang pria bertelanjang dada memegang sebotol anggur di tangannya. 3 botol anggur lagi tergantung di pinggangnya. Meskipun dia berbau alkohol dan hampir tidak bisa berjalan lurus, setiap langkah yang diambilnya masih akan menempuh jarak 15 meter. Seolah-olah dia berjalan di tanah datar saat melintasi pegunungan. Dia segera tiba di puncak gunung Gotabel, dan dia bersendawa keras sebelum menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah. Penguasa gunung Weibo muncul di dekatnya. Pria itu melirik pemuda tampan yang sedang memegang tongkat bambu hijau, dan dia terkekeh, "Selamat. Betapa menyenangkannya. Kamu akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dan memulihkan tubuhmu yang sebenarnya. Bahkan, ada kesempatan bagimu untuk menjadi dewa gunung. Dari kelihatannya, kamu telah menemukan kesempatan yang sangat ditakdirkan. Langsung ke intinya saja," kata Weibo dengan ekspresi muram. Lelaki itu menyeka mulutnya dan bertanya langsung, "Pendekar pedang bernama Ah Liang itu. Sehebat apa dia?" Weibo terdiam. "Masalah ini sangat penting dan aku tidak ingin berlama-lama denganmu." "Aku juga tidak punya waktu," kata pria itu dengan tenang. "Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan menghancurkan tubuhmu dan tidak memberimu kesempatan untuk pulih. Sebelum menjawab pertanyaanmu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau menanyakan hal ini?" tanya Weibo. Pria itu mengangguk dan menjawab, "Dia membunuh 2 pendekar papan atas dari Kekaisaran Li Agung, Li Hou yang berada di tingkat ke-7 seni bela diri, dan Hu Yinglin yang berada di tingkat ke-8 kultivasi. Mereka berdua adalah elit kelas 1 dari paviliun daun bambu yang mulia. Yang mulia sangat tidak senang ketika mengetahui hal ini, dan dia merasa orang ini yang pertama kali melanggar aturan. Oleh karena itu, Kekaisaran Li Agung ingin mendapatkan penjelasan darinya." Ekspresi muram tampak di wajah Weibo. Pria itu tersenyum dingin dan melanjutkan dengan suara yang mengancam, "Saya mendorongmu untuk menjauh dari ini. Sebaiknya kau benar-benar menjauh dari masalah ini. Kalau tidak, kau mungkin akan dilempar ke sungai tenang yang mengalir untuk mandi lagi. Namun, saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun akan mau mengambil risiko hancurnya tubuh dan jiwa mereka untuk mengumpulkan pecahan-pecahan tubuhmu dari dasar sungai lagi. Tidak seorang pun akan menyusun kembali patungmu sepotong demi sepotong dan membawamu kembali ke Gunung Gotabel. Bagaimana menurutmu, dewa resmi Gunung Utara dari negara air ilahi?" Weibo tersenyum sedih. Bab 24 Perburuan Musim Semi. Di perbatasan Kekaisaran Li Agung, gerbang Yefu Pas 1 terbuka lebar. Sejumlah kecil kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memutuskan untuk berbaris di kegelapan malam, sesuatu yang jarang mereka lakukan. Meskipun hanya ada 1000 dari mereka, hentakan teratur kuku besi kuda perang di tanah masih menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah seseorang sedang memukul genderang perang dengan kuat dan cepat. Ini adalah suara yang dapat mengirimkan semangat dan semangat mengalir melalui darah seseorang. Di samping jalan pos, seorang jenderal menarik tali kekang dan menghentikan kudanya. Ada ekspresi serius di wajahnya. Seorang letnan muda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya bergegas menghampiri kudanya. Setelah memperlambat laju dan berhenti di samping sang jenderal, ia bertanya dengan suara lembut, "Jenderal Han, apa alasan di balik percepatan perjalanan ke utara dan serangan mendadak ini?" Kekaisaran Li Agung memiliki wilayah yang sangat luas di utara Yefu Pas, jadi bagaimana mungkin ada kelompok bandit atau penjahat dalam jumlah besar? Bahkan jika ada, tanggung jawab untuk menghadapi mereka seharusnya tidak dibebankan pada unit kavaleri kita, bukan? "Ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya tidak kau tanyakan," jawab jenderal berbadan kekar itu dengan suara berat. Letnan muda itu meringis menanggapi. Namun, dia benar-benar menghentikan pertanyaannya.
Jenderal dari Yefu pas ragu-ragu sebentar, dan ini kemungkinan besar karena ia juga merasa tidak nyaman. Setelah mengatur kata-katanya, ia menjelaskan dengan tenang, tidak hanya unit kavaleri kita yang berbaris ke utara, tetapi hampir setengah dari unit infanteri dan kavaleri dari jalur perbatasan utara dan kota-kota militer juga berbaris ke utara malam ini. Letnan muda itu tergagap setelah mendengar ini. Perburuan musiman yang terjadi dalam siklus 4 tahun. Tapi ini bukan musim yang tepat. Kami baru saja menghadiri sesi perburuan musim semi tahun lalu, jadi meskipun kami akan mengadakan latihan militer besar tahun ini, itu harus dilakukan di musim panas. Sang jenderal tanpa sadar membelai surai lembut kudanya sambil menjawab, Kementerian Perang tentu akan memberi kita perintah saat kita tiba di lokasi. Kita tidak perlu berspekulasi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Lebih dari 100 km di sebelah barat kota Lilin Merah, terdapat sebuah gunung kecil dan sepi di tengah sungai bunga bordir yang luas. Penduduk setempat memiliki nama kasar untuk gunung yang terletak di hulu ini, Gunung Roti Kukus. Di gunung ini terdapat satu kuil tunggal milik penguasa gunung, dan dupa serta persembahan tidak pernah berhenti di kuil ini. Konon kuil ini sangat mujarab, dan orang-orang akan menerima apapun yang mereka doakan, anak-anak, kekayaan, dan sebagainya. Hal ini membuat kuil ini terkenal luas, dan kuil ini menjadi tempat bersejarah yang harus dikunjungi oleh para cendekiawan dan pejabat dengan perahu. Malam musim semi terasa dingin, dan ombak yang bergelombang di sungai membuat percikan air di udara. Samar-samar terlihat seekor ikan mas hijau yang panjangnya 1 meter berenang cepat menuju gunung yang sepi. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa ada seorang anak kecil berpakaian merah cerah duduk di punggung ikan itu. Anak ini hanya setinggi telapak tangan, dan seperti seorang penunggang kuda yang memegang kendali, tangannya mencengkeram erat kedua kumis ikan mas hijau itu. Anak itu melompat-lompat mengikuti gerakan ikan mas dan air sungai, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Wajahnya pucat, dan serangkaian umpatan dan umpatan mengalir dari mulutnya. Ikan mas hijau itu tiba-tiba berhenti saat mencapai tepi sungai, menyebabkan anak itu terlempar ke daratan tanpa ampun. Anak itu terjatuh, dan tubuhnya dipenuhi kotoran. Dia menoleh ke ikan mas hijau yang berenang kembali ke tepi sungai dengan santai dan meraung, tongkat yang bengkok pasti memiliki bayangan yang bengkok. Pemilikmu benar-benar jalang. Ikan mas itu tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah anak kecil di tepi pantai. Anak kecil itu hampir mengompol karena ketakutan, dan berteriak, laki-laki baik tidak akan berdebat dengan perempuan, sebelum berbalik dan berlari ke kuil penguasa gunung. Kuil itu masih terbuka, dan anak kecil itu berusaha keras untuk memanjat ambang pintu. Setelah mendarat di dalam, dia menatap patung tanah liat yang tampak aneh yang ditutupi cat yang mengelupas dan meletakkan tangannya di pinggulnya, berteriak, tuanmu hampir tenggelam di sungai. Apakah kau tidak akan bergegas dan berlutut untuk menerima perintahku? Apakah kau pikir aku tidak akan berani menghukummu karena ketidaksopanan yang mendalam dan memenggal kepalamu? Terdengar suara benturan yang keras. Anak yang berpakaian merah itu ditendang keluar dari kuil seolah-olah ia tidak lebih dari sekadar batu. Seorang lelaki pendek duduk di ambang pintu dan mengumpat, seorang bocah dupa yang lahir di kuil sepertimu berani berpura-pura menjadi tuan dari tuan ini. Pria dan anak itu benar-benar mirip. Anak itu terengah-engah karena kehabisan tenaga, dan dia memamerkan giginya dan memasang ekspresi sedih saat dia memanjat untuk duduk di ambang pintu dengan susah payah. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Aku agak lapar, gumam anak itu. Pria itu mengangkat tangannya dan berpura-pura hendak memukul anak itu, menyebabkan anak laki-laki itu melingkarkan lengannya di kepalanya dan berseru, aku menguping beberapa informasi dari paviliun Dewa Kota tadi. Kudengar Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi mengeluarkan 2 perintah rahasia, memerintahkan semua Dewa Gunung dan Dewa Sungai dalam radius 500 km dari kota Lilin Merah untuk menunggu perintah selanjutnya. Mereka tidak diizinkan pergi, dan mereka juga tidak diizinkan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka harus berdiri dan segera melaksanakan perintah apapun. Jika mereka tidak hadir saat dipanggil, mereka akan diberi hukuman mati. Astaga, jika bukan karena aku yang memberi tahumu berita ini, kau pasti sudah ditipu oleh seseorang sejak lama dengan kepribadianmu yang malas. Seseorang pasti telah meminjam pisau ini untuk membunuh seseorang. Oh, aku lupa bahwa kau bukan manusia.
Kali ini, anak kecil itu dipukul dan terlempar ke kuil. Pria itu berdiri dan menatap ke arah kota lilin merah. Ekspresinya serius, dan dia berkata kepada anak itu, "Aku meninggalkan sedikit makanan di tempat pembakaran dupa untukmu. Ingatlah untuk memakannya dengan hemat. Baguslah kau masih punya hati nurani. Omong-omong, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa sampai ke situasi yang mengerikan seperti ini. Dirimu yang menyedihkan adalah penguasa gunung yang paling lama mengabdi di benua ini, tetapi entah bagaimana kau punya hubungan yang buruk dengan semua kolegamu. Mengabaikan itu, bahkan bawahanmu yang berkulit keras berani mengabaikan perintahmu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa begitu malang dilahirkan di tempat pembakaran dupa milikmu? Aku harus mencari tempat pembakaran dupa yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupanku selanjutnya." Anak berbaju merah itu terus menggerutu dan mengeluh. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk dengan cekatan memanjat ke atas meja pembakar dupa dan menyelam ke dalam pedupaan tembaga yang masih berisi 7 batang dupa di dalamnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saat kembali ke stasiun relay bantal, Cheng Seng mendapati bahwa anak laki-laki di sebelahnya menggertakkan giginya sesekali, dan mendesah di waktu lain. Seolah-olah dia sedang merenungkan pilihan yang akan menentukan kelangsungan hidupnya. Li Huai akhirnya menghentikan langkahnya. Li Huai tidak bodoh. Anak kecil itu tahu betul apakah seseorang bersikap baik atau buruk padanya. Sepasang sandal jerami, rak buku yang akan segera diterimanya, dan buku ini, Severed Watercliff. Dia berutang banyak pada Chen Pingan, jadi wajar saja dia merasa harus membalas budi dengan cara tertentu. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah dan gelisah. Kenyataannya, Li Huai tidak menyukai Zulu, dan dia juga tidak terlalu menyukai Lin Souyi, seseorang yang pernah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, dia menganggap Li Baoping cukup baik. Dia adalah gadis kecil yang sering mengganggunya di sekolah. Orang yang paling disukai Li Huai adalah Liang yang riang dan konyol. Adapun anak laki-laki malang dari Gang Fas Tanah Liat, Li Huai sedikit takut padanya. Cheng Seng menunduk dan melihat ekspresi serius di wajah bocah lelaki itu. Benar saja, dia memiliki bakat abadi seperti yang dikatakan orang itu. Ada beberapa kesempatan yang ditakdirkan yang memang akan menguntungkan mentalitas seseorang. Deputi stasiun pemancar itu menahan senyum. Mungkin dia bisa membantu bocah lelaki ini dengan memberinya sedikit dorongan ke arah yang benar. Di masa depan, ini bahkan mungkin berubah menjadi bantuan besar yang bisa dia manfaatkan. Ketika menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada 1000 manusia fana seringkali jauh lebih rendah daripada menunjukkan kebaikan kepada satu orang abadi. Ini adalah sesuatu yang telah dia dengar dan saksikan sendiri. Itu adalah kebenaran mutlak. Cheng Seng membawa anak laki-laki itu kembali ke gang di antara dua jalan. Pemilik toko muda itu duduk di depan pintu dan menatap mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Seolah-olah dia telah mengantisipasi kepulangan mereka. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera di tangannya berjalan ke arah Li Huai dan Cheng Seng dari seberang gang. Pemilik toko muda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Seng, sambil berkata, "Toko buku tutup hari ini. Kamu bisa membawa anak kecil itu lain kali." Cheng Seng segera berbalik untuk pergi, tidak lupa membawa Li Huai bersamanya. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah pergi, pemuda yang anggun dan sopan itu segera kehilangan sikap tenang dan kalemnya. Dia tampak penuh hormat dan sedikit gelisah saat dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata dengan lembut, "Li Jin dari Rusing Tranquil River memberi penghormatan." Pria tua berambut abu-abu itu berdiri di depannya dengan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan memegang lentera. Dia mengangguk sebelum melangkah masuk ke toko buku. Pria muda itu bergeser ke samping untuk membiarkannya lewat, lalu dia berdiri dan mengikuti pria tua itu masuk. Pria tua itu dengan santai menyelipkan gagang lenteranya di bawah beberapa buku sambil berbalik menghadap pria muda yang tampan itu. Dia mendesah penuh emosi dan berkata, "Kamu terlihat seperti ini 40 tahun yang lalu saat pertama kali aku bertemu denganmu, dan kamu masih terlihat seperti ini hari ini. Sungguh membuat iri." Li Jin mengencangkan genggamannya pada kipas lipatnya dan menjawab sambil tersenyum tipis, "Bagi spesies seperti kita, bisa hidup sebagai manusia adalah keberuntungan terbesar yang bisa kita nikmati." Orang tua itu mengangguk dan tidak menjawab.
Kelompok orang itu bisa tinggal di Pillow Relay Station. Apakah ini yang Anda rencanakan? Tanya pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu tetap diam. Li Jin dengan cerdik menutup mulutnya. Dia telah membuka toko buku kecil ini 100 tahun yang lalu, dan disinilah dia mengamati dunia dengan tatapan dingin. Dia telah melihat segala macam hal dan menyaksikan segala macam keributan di pengadilan resmi. Dia tidak asing dengan istana kekaisaran Li Agung. Jika seseorang ingin memesan begitu banyak kamar berkualitas baik dan berkualitas sedang di Pillow Relay Station, seseorang setidaknya harus menjadi asisten menteri di salah satu dari 6 kementerian. Tentu saja, ini mengabaikan 3 menteri istana. Di bawah menteri dan asisten menteri di 6 kementerian adalah posisi menteri istana. Ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi departemen-departemen yang berada di bawah kementerian. Menteri istana adalah pejabat tingkat kelima, 2, yang dilayani oleh pejabat eksternal. Secara umum, menteri istana dan pejabat eksternal bukanlah orang-orang yang berpengaruh. Namun, ada 3 menteri istana yang merupakan pengecualian dari aturan ini, yang memegang kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka adalah pejabat inspeksi prestasi di Kementerian Personalia, pejabat pemeriksaan militer di Kementerian Perang, dan pejabat ritual dari Kementerian Ritus. Ketiga pejabat ini tidak memiliki status tinggi, tetapi mereka memiliki kekuasaan besar yang menarik banyak perhatian di pengadilan resmi. Begitu mereka diberangkatkan keluar ibu kota, mereka pasti akan menikmati perlakuan khusus dan dipandang sebagai gubernur provinsi. Yang satu bertanggung jawab atas pemeriksaan dan promosi semua pejabat lokal di bawah pangkat keempat. Yang satu bertanggung jawab atas seleksi dan pemeriksaan seniman bela diri di kekaisaran, dan yang lebih bertanggung jawab lagi atas perekrutan seniman bela diri dari dunia kultivasi. Yang satu bertanggung jawab atas ritual-ritual agung kekaisaran dan sering menjadi penasihat kaisar setiap kali ia membutuhkan nasihat mengenai arah strategis sesuatu. Pejabat yang tampaknya berpangkat rendah ini seringkali adalah seorang sarjana dari sekolah-sekolah atau akademi-akademi Konfusianisme. Orang tua biasa-biasa saja yang berdiri di hadapan Li Jin adalah salah satu dari ketiga pejabat ini. 40 tahun yang lalu, Li Jin pernah menghadiahkan 2 buku kepada seorang sarjana miskin yang akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Yang mengejutkannya, sarjana miskin ini terus-menerus dipromosikan, dan akhirnya menjadi menteri istana di kantor ritual Kementerian Ritus. Ini adalah posisi yang tinggi dan berpengaruh. Namun, bagi Li Jin yang berada di dunia fana yang jauh dari istana kekaisaran, ada makna lain dari jabatan ini. Ada desas-desus bahwa kantor kecil yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh sebagian besar pejabat ini secara diam-diam bertugas memilih dan menunjuk dewa-dewa resmi gunung dan sungai. Meskipun kantor ini tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir, mereka memang memiliki kemampuan penting untuk merekomendasikan kandidat. Li Jin akhirnya mengetahui posisi lelaki tua itu melalui para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah. Ia telah mengirim banyak surat kepadanya, tetapi surat-surat itu seolah-olah lenyap begitu saja, tanpa ada satupun yang mendapat balasan. Li Jin tidak berani protes, dan ia hanya bisa berhenti mengirim surat karena kecewa. Selama 100 tahun terakhir, pemuda, yang menyebut dirinya Li Jin telah bersusah payah mencoba menjadi dewa sungai resmi dari sungai damai yang mengalir. Dia telah berkorban banyak dan mencoba melalui banyak jalan, namun semuanya berakhir sia-sia. Kau seharusnya tahu alasan mengapa sungai Rusing Tranquil tidak memiliki dewa sungai resmi, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Itulah sebabnya aku pura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirimkan kepadaku. Bukannya aku tidak ingin membantu, hanya saja aku benar-benar tidak mampu. Li Jin tersenyum pahit sebelum mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Selama kaisar tidak setuju, saya khawatir bahkan kata-kata menteri dari Kementerian Ritus tidak akan berguna. Lelaki tua itu tersenyum dan mengamati dengan saksama pemuda di hadapannya, orang ini akan mengubah penampilannya setiap 2 atau 3 dekade. Ia menyipitkan matanya dan melanjutkan, namun, sebuah kesempatan kini ada di hadapanmu. Terserah padamu. Ia mengangkat 5 dewa sekaligus, 3 di gunung dan 2 di sungai. Ini sudah menghabiskan sebagian besar kekayaan kaisar yang terkumpul. Jika dia sudah kewalahan, bagaimana mungkin dia bisa menyisakan posisi yang berharga untuk Rusing Tranquil River? Tenang saja, ini bukan semacam konspirasi yang menargetkanmu,
kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terus terang saja, kau tidak cukup kuat untuk kutargetkan secara pribadi. Pemuda itu merasa sedikit malu dan marah. Namun, menyadari bahwa ia masih harus bergantung pada bantuan lelaki tua itu, raut wajah tak berdaya segera terpancar di wajahnya. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia menjelaskan, dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, semua dewa gunung dan dewa sungai yang ditunjuk secara resmi, dan semua calon penguasa gunung dan penjaga sungai dalam radius 500 km harus bersiap dan menunggu perintah lebih lanjut. Mereka harus siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan pada saat itu juga. Selain itu, jalur perbatasan utara termasuk jalur Yefu telah mengirimkan sejumlah besar kavaleri elit dan mengirim pengintai dan tim pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berbohong. Menteri Istana, apakah ada yang perlu saya lakukan? Tanyanya perlahan. Orang tua itu tersenyum dan menjawab, hanya masalah kecil yang seharusnya bisa kau tangani. Aku hanya ingin kau mengawasi seorang pria yang baru saja tiba di kota lilin merah. Setelah datang ke daratan dari sungai Rusing Tranquil selama 200 tahun, aku tahu kau telah hidup dengan cukup baik di kota lilin merah. Kau lebih mengenal perairan daripada para dewa kota, dan kau lebih mengenal adat istiadat dan kejadian di kota kecil daripada kedua dewa sungai itu. Selain itu, jika catatan di ibu kota tidak salah, maka kau bahkan memiliki beberapa ikan kegelapan hijau yang berharga dari buku-buku kuno. Ikan-ikan ini sangat cocok untuk penyelidikan dan komunikasi rahasia di area kecil. Ekspresi wajah Li Jin menjadi gelap. Tenang saja, kata lelaki tua itu dengan nada mengejek. Aku tahu ikan kegelapan hijau adalah harta karun yang hanya ada satu dari 100 tahun. Namun, aku belum merendahkan diri untuk menginginkannya. Tidak, aku hanya memproyeksikan kekuranganku pada orang lain, kata Li Jin sambil tertawa meremehkan diri sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, dan orang itu siapa? Seorang pria mengenakan topi bambu, jawab lelaki tua itu perlahan. Ada labu perak kecil yang diikatkan di pinggangnya, dan dia juga bepergian dengan sekelompok anak-anak. Anak-anak itu berasal dari Jewel Small World, atau yang sekarang dikenal sebagai Dragon Spring County. Mengenai identitas asli pria itu, mata-mata dari kekaisaran belum memastikannya. Li Jin tercengang. Orang itu baru saja datang ke tokoku. Tatapan mata lelaki tua itu menjadi tajam. Itu hanya kebetulan, kata Li Jin hati-hati. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak masalah. Mulai sekarang, ingatlah untuk tidak membocorkan apapun. Lebih baik tidak melakukan apapun daripada melakukan kesalahan. Jika kamu membuatnya khawatir secara tidak sengaja, mungkin kamu tidak perlu khawatir, karena kamu pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, aku akan memastikan untuk membunuhmu sendiri. Namun, jika semuanya berjalan lancar, aku tidak berani menjanjikanmu posisi Dewa Sungai resmi di Sungai Deras yang tenang. Yang bisa kulakukan adalah membuat Kaisar mengingat namamu terlebih dahulu. Bisakah ini dianggap sebagai, dikenal dan dihargai oleh Kaisar? Li Jin bertanya dengan nada mengejek diri sendiri. Lelaki tua itu menghentikan aksinya mengambil buku secara acak dan membolak-baliknya. Ia berbalik dan bertanya, apa, kamu tidak mau mengambil risiko ini? Li Jin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, keberuntungan berpihak pada yang berani. Bagaimanapun, aku tidak perlu ikut campur secara pribadi, jadi ini adalah kesepakatan di mana aku hanya bisa menang dan tidak kalah. Aku terima tawaranmu. Ia menjentikkan jarinya, dan 2 ekor ikan yang sangat ramping dan indah muncul di dekat bahunya. Indra mereka terhubung dengan indranya, dan apapun yang mereka lihat, ia juga melihatnya. Ikan itu mengibaskan ekornya yang panjang dan seketika menghilang dari pandangan. Sebelum pergi, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, buku-buku di toko Anda masih semahal ini. Baru pada saat inilah Li Jin melihat bayangan pemuda miskin itu dari lelaki tua itu. Orang tua itu mengambil lentera dan meninggalkan toko. Setelah keluar dari gang, dia bertemu dengan seorang pria kekar dengan tangan disilangkan di depan dada. Mereka berdua terus berjalan berdampingan, dan pria kekar itu bertanya, kamu tidak takut melakukan sesuatu yang berlebihan? Karena jaringnya sudah diperketat sampai titik ini, tidak akan ada bedanya bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk membocorkan kebenaran kepada ahli yang itu, jawab lelaki tua itu dengan santai.
Pada akhirnya, kau masih berusaha membalas budi dengan memberimu 2 buku. Kata pria itu sambil mendengus. Orang tua itu tersenyum angkuh dan berkata lembut, bagaimanapun juga, kebaikan yang telah aku berikan pasti ada nilainya, bukan? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Zulu berkata bahwa dia ingin makan tanghulu. Meskipun Zhu He sedikit bingung, kapan putrinya tiba-tiba menyukai makanan manis, ini bukanlah permintaan yang berlebihan atau semacamnya. Jadi, dia berjalan-jalan dengan putrinya untuk mencari warung. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang membawa tanghulu dalam jumlah banyak dan dengan lantang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan dan gang. Zhu He tidak suka tanghulu, tetapi Zulu memutuskan untuk membeli 3 tusuk sate sekaligus. Hal ini membuat Zhu He bingung lagi. Namun, gadis muda itu tersenyum dan berkata bahwa 1 tusuk sate untuknya, sedangkan 2 tusuk sate lainnya untuk nona muda dan Chen Pingan. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Chen Pingan malam ini. Paling tidak, dia harus meminta maaf kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang. Zhu He merasa seolah-olah beban di pundaknya telah terangkat. Dia sangat bahagia saat ini. Mereka berdua kembali ke stasiun relay, dan mereka mengetahui bahwa Chen Pingan dan Li Baoping telah tiba kembali beberapa waktu yang lalu. Zulu belum menyelesaikan tanghulunya saat dia berjalan ke halaman sebuah ruangan yang bagus. Dia meminta ayahnya untuk menyampaikan pesan kepada Chen Pingan, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggunya di sini. Zhu He melangkah pergi, dan dia tidak bisa menahan tawa dalam benaknya. Putrinya terlalu sensitif, bukan? Apa yang memalukan dari meminta maaf kepada seseorang? Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki bersandal jerami muncul di sisi lain koridor yang dicat. Ia sedikit mempercepat langkahnya saat melihat Zulu duduk di bangku. Ada sekitar selusin potong buah manisan berserakan di bangku di sebelah gadis muda itu. Zulu tersenyum sambil berdiri, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sikap yang tampak malu-malu. Dia berjalan ke arah anak laki-laki itu. Bab 25 anak muda itu memiliki beberapa kata untuk dikatakan. Chen Pingan menatap gadis yang mendekat. Langkahnya ringan, dan di bawah cahaya lentera yang tergantung di sepanjang koridor, sosoknya yang berbulu tampak seperti milu muda yang berlari-lari di bawah langit malam. Zulu tidak lagi terlihat seperti orang pendiam yang hanya berbicara dengan ekspresinya. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis tetangga yang ramah yang selalu memiliki senyum cemerlang di wajahnya. Chen Pingan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ia memperlambat langkahnya dan berhenti, melebarkan matanya untuk menatap wajah gadis muda yang agak asing itu. Zulu menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya dan melambaikan tangan ke arah Chen Pingan, sambil berkata sambil berjalan, Chen Pingan, mengenai hal-hal yang terjadi di Gunung Gotabel, ayahku ingin aku memberitahumu. Jarak mereka hanya 5 langkah, dan gadis muda yang berada di tahap puncak tingkat kedua tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan menyerang ke depan, tiba di hadapan Chen Pingan hanya dalam 2 langkah. Mereka hampir berhadapan, dan mereka dapat melihat dengan jelas ekspresi di wajah masing-masing. Ada campuran rumit antara kebiadaban, kemarahan, kegembiraan, dan kelegaan di wajah gadis muda itu, sementara hanya ada kesedihan dan intensitas di mata anak laki-laki itu. Tatapannya setajam dan intens seperti parang yang telah diasah oleh platform pembantai naga. Tangan kiri biru dikan. Anak muda itu telah melancarkan serangkaian serangan kejam dalam satu tarikan napas. Zulu mendorong sikunya ke tanah, menahan rasa sakit yang menusuk hati yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mundur. Ia ingin menjauh sejauh mungkin dari anak laki-laki muda bersandal jerami ini, meskipun hanya berjarak 1 inci. Chen Pingan memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, barulah ia berjalan mendekati gadis muda yang kalah dan acak-acakan itu. Namun, tubuhnya masih tegang, dan gerakannya masih hati-hati. Zulu menjadi sangat panik. Dia tidak sempat menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia menjelaskan sambil terisak-isak, jangan bunuh aku, Chen Pingan. Aku hanya mengerjaimu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menggunakan tusuk sate bambu dari Tanghulu? Lagi pula, mengapa aku ingin membunuhmu? Chen Pingan langsung mengatakan hal yang tepat,
ketika kita berpisah di jalan pemandangan sungai, kamu mengajak ayahmu dan berkata bahwa kamu ingin mengunjungi toko senjata. Apakah kamu ingin membeli belati atau senjata tersembunyi lainnya? Aku kira toko senjata itu sudah tutup, jadi kamu tidak punya pilihan selain menggunakan tusuk sate bambu sebagai gantinya. Zulu tiba-tiba tertawa. Dadanya naik turun dengan hebat, dan ia pun terbatuk-batuk. Ia menutup mulutnya, tetapi darah segar terus mengalir dari sela-sela jarinya. Ia melepaskannya seolah-olah menerima takdirnya, dan ia mendongak ke arah anak laki-laki yang tengah menatapnya. Pandangannya terus ke bawah, akhirnya mencapai sandal jerami yang kasar dan vulgar di kakinya. Dia mendongak lagi, dan seolah-olah dia sudah gila, dia malah tertawa alih-alih menangis. Dia melotot ke arah Chen Pingan yang mendekat dan terkekeh dengan suara serak, sayangnya bagiku, kamu tidak sebodoh yang kubayangkan. Namun, ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa melihat niat membunuhku? Dia meninggikan suaranya, dan penampilannya yang cantik berubah menjadi gila. Chen Pingan, sebelum kau membunuhku, bisakah kau setidaknya memberitahuku alasannya? Chen Pingan tidak berhenti, dan dia membalas, mengapa kamu melakukan ini? Zulu baru saja akan duduk, namun Chen Pingan segera menginjak dahinya dan membuat bagian belakang tengkoraknya menghantam lantai batu biru dengan keras. Gadis muda itu memuntahkan seteguk darah dan akhirnya menyerah pada perjuangannya yang sia-sia. Namun, jauh di dalam hatinya, dia melihat ini sebagai penghinaan terbesarnya. Seorang anak laki-laki muda miskin bersandal jerami berdiri saat berbicara kepadanya, namun dia hanya bisa berbaring di sana dalam ketidakberdayaan, bahkan untuk duduk pun menjadi harapan yang sia-sia. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya, sambil terkekeh, ingat surat yang dikirim Tuan Muda kedua kepada Nyonya Muda. Tuan Muda ahli dalam semua jenis musik, go, kaligrafi, dan melukis. Dia sangat ahli dalam menulis aksara semi-kursif, dan karakternya sama riang dan tak terkendali seperti kepribadiannya. Namun, sebelum meninggalkan rumah untuk menuju ibu kota, Tuan Muda tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mempelajari aksara biasa. Dia berkata bahwa seseorang perlu memahami cara mematuhi aturan dan peraturan dunia luar. Dia ingin mulai mengendalikan emosi dan temperamennya. Chen Pingan berjongkok di sampingnya dan mencungkil jari-jarinya, lalu melepaskan 3 tusuk bambu dari tangannya. Dia memegangnya di telapak tangannya sambil berjalan untuk duduk di bangku di koridor. Dia tidak berekspresi saat terus menatap Zulu, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk menimbulkan masalah lebih lanjut. Jelas bahwa niat membunuh Zulu terhadapnya sudah bulat dan tak tergoyahkan. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Di sisi lain, akan sangat sulit bagi Chen Pingan untuk membunuhnya tanpa merasa bersalah dalam benaknya. Ini sebagian besar karena gadis kecil berbaju merah dan pria paruh baya yang kuat, serta tuan muda kedua dari klan Li atau semacamnya. Chen Pingan langsung menyadari niat jahat gadis itu saat melihatnya berjalan ke arahnya dari sisi lain koridor. Penglihatannya juga sangat tajam, dan kemampuan gadis muda itu untuk menyembunyikan senjata dan niatnya jauh dari kata sempurna. Bulu matanya berkedip-kedip, dan pipinya sedikit menggembung karena giginya yang gemeretak. Tatapannya juga menunduk untuk menyembunyikan keganasan di matanya. Namun, Chen Pingan dengan mudah mendeteksi semua ini. Meski begitu, Chen Pingan tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan mencoba membunuhnya. Ketika Zulu menyebut, Tuan Muda, auranya seolah berubah total. Saat dia menoleh untuk melihat anak laki-laki bersandal jerami itu, seolah-olah yang dia lihat hanyalah seekor anjing. Ketika Nona Muda pertama kali menyebutkan isi surat itu kepadaku di stasiun relay Bantal, dia berkata bahwa Tuan Muda telah memberitahunya tentang menara suar dan bagaimana menara itu dinyalakan untuk menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Suar yang meliuk dari perbatasan ke ibu kota sejauh puluhan ribu kilometer semuanya telah dinyalakan. Namun, Nona Muda tidak tahu, dan tidak seorang pun dari kalian juga tahu, sebelum surat ini, Tuan Muda tidak pernah menyebutkan apa yang disebut api suar untuk menandakan perdamaian kepadaku sebelumnya. Sejak aku dapat memahami berbagai hal, aku mengingat dengan jelas semua cerita dan anekdot menarik yang pernah diceritakan Tuan Muda kepadaku. Jadi saya langsung merasa ada yang janggal. Saya meminta surat itu kepada Nona Muda, dan benar saja, saya menemukan rahasia tersembunyi. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menemukan rahasia ini.
Hanya saya, Zulu, yang mampu menemukan rahasia ini. Chen Pingan tetap terdiam sambil menatap gadis muda yang fanatik itu. Zulu tenggelam dalam dunianya sendiri, dan pada saat ini, dia berubah kembali menjadi pelayan klan Li yang sombong dan angkuh, seorang ahli bela diri yang baru saja mulai berkembang. Dia melanjutkan, saya membaca surat itu dengan saksama 2 kali, hanya 2 kali, sebelum menemukan jawaban yang benar. Saya memecahkan teka-teki yang sengaja ditinggalkan tuan muda untuk saya. Dia menatap wajah Chen Pingan yang dingin dan kecoklatan dan mencibir, Nona muda adalah anak yang aneh, jadi dia tentu saja tidak akan bisa memahami niat baik tuan muda. Karena itu, tuan muda tidak pernah menaruh harapan apapun pada Nona muda. Sebaliknya, dia memilih saya. Hampir semua 2000 karakter aneh dalam surat itu ditulis dengan aksara semi-kursif yang mengalir. Namun, ada 7 karakter yang ditulis dengan aksara biasa. Zulu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir menetes. Ucapannya tersendat saat dia berkata, klan Jenderal Pilar Kekaisaran Li Agung, cucu tertua klan Chen. Dia membunuh pencuri kuda, menyalakan api perdamaian, dan menerima gelar kehormatan. 7 karakter itu adalah, bunuh Chen Pingan, terima gelar kehormatan, 1. Para cendekiawan tidak membutuhkan pisau untuk membunuh orang, mereka bisa membunuh dengan kata-kata. Chen Pingan mengerutkan alisnya. Zulu memegangi perutnya yang terasa sakit luar biasa. Seolah-olah ada badai yang dahsyat di perutnya, dan ini menyebabkan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa menghapus seringai dari wajahnya saat dia mengejek, kamu bahkan belum pernah mendengar istilah, gelar kehormatan, sebelumnya, bukan? Dia berusaha keras untuk duduk dan bersandar di bangku panjang tempat Chen Pingan duduk. Kali ini, bocah lelaki itu tidak menghentikannya. Dia menatap anak laki-laki muda yang disebut majikannya sebagai paman junior, dan dia meludah, selain membunuhmu, tahukah kau apa lagi yang paling ingin kulakukan? Apakah kau tidak bisa mengenali banyak kata sekarang? Aku ingin menunjukkan surat itu kepadamu, dan mungkin kau akan merasa malu dengan rendah diri dan ketidakberhargaanmu. Mungkin kau akan bertanya-tanya dalam hati bagaimana kata-kata dan prosa artistik yang begitu indah bisa ada di dunia. Bagaimanapun, bahkan jika Anda membaca surat itu 10 kali atau 100 kali, Anda tidak akan pernah menyadari bahwa pesan dan kejeniusan sejati dalam surat itu hanya terletak pada 7 kata itu. Bukankah itu lucu? Saya menganggapnya sangat lucu. Begitu lucunya sampai-sampai saya hampir mati karena tertawa. Chen Pingan duduk dengan tenang di bangku panjang. Di sebelahnya ada potongan-potongan manisan buah yang telah dibuang dan diabaikan. Dia menatap Zulu dan mengerutkan bibirnya, berkata, jika bukan karena Zhu He, aku akan benar-benar membiarkanmu mati karena tertawa hari ini. Dia berdiri dan melanjutkan dengan perlahan, aku tahu kau mengatakan semua ini untuk menjelaskan situasi kepada ayahmu. Selain itu, usahamu untuk berdiri kali ini sebenarnya adalah umpan untuk memancingku menyerangmu. Kau ingin memberi Zhu He pilihan, dia membunuhku atau dia membunuhmu. Benarkah? Zulu terdiam, dan bayangan jatuh di wajahnya. Zhu He sudah tiba di koridor beberapa saat yang lalu, dan kedua tangannya terkepal erat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia menatap anak laki-laki dan perempuan muda itu. Yang satu adalah putri kesayangannya, dan yang satu lagi adalah junior yang disayanginya. Zulu mengacungkan ibu jarinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan kasar. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Chen Pingan. Dia perlahan berbalik, dan ada ekspresi tenang yang langka di wajahnya. Jika nona muda mengetahui hal ini, temperamennya akan membuat saya pasti akan kehilangan selapis kulit bahkan jika saya tidak terbunuh, katanya kepada sosok ayahnya yang sudah dikenalnya. Masa depan saya akan terputus saat itu juga. Ayah, saya mohon, jangan menunjukkan belas kasihan. Karena Aliang dari kuil angin salju belum kembali, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Tuan muda berkata sebelumnya, keraguan hanya akan membawa malapetaka. Chen Pingan tiba-tiba berbalik dan membungkuk, lalu dengan santai mengambil sepotong manisan buah dari bangku dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia lalu berdiri dan berhadapan dengan Zhu He. Kamu akan mati, katanya kepada gadis muda itu. Hati Zulu hancur. Ada jarak sekitar 15 langkah antara ayahnya dan Chen Pingan.
Meskipun basis kultivasi Chen Ping'an tidak tinggi, Zulu telah menyaksikan kecepatan dan kelincahannya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi dan marah. Ayahnya seharusnya tidak menunjukkan dirinya sejauh itu dari mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi apakah perlu bertindak dengan sikap elit? Zulu berbalik dan meludahkan ludah berdarah. Coba saja kalau kau memang hebat. Dia menatap ayahnya dan memperingatkannya, Ayah, jika kamu tidak membunuhnya hari ini, maka aku akan mati di hadapanmu. Bagaimanapun, kamu harus menangkap Chen Ping'an terlebih dahulu. Adapun apa yang mereka lakukan setelah menangkap Chen Ping'an. Jika ayahnya tidak ingin membunuhnya, maka dia akan melakukannya. Zulu tegang dan siap, bersiap membela diri jika Chen Ping'an mencoba menyandera dirinya dan mengancam ayahnya. Ayahnya pernah secara tidak sengaja mengatakan kepadanya bahwa ia akan memiliki peluang untuk menang jika ia bertarung melawan makhluk menjijikkan dan hina ini. Namun, ia akan menghadapi kematian jika mereka terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Ia tidak mempercayai hal ini pada awalnya. Setelah itu, ia menjadi kaku karena terkejut ketika menghadapi ular piton putih di Gunung Gotabel. Ia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian. Sementara itu, Chen Ping'an telah menunjukkan keberanian, tekad, dan penilaian yang jauh lebih unggul darinya. Hal ini membuatnya merasa sangat putus asa, dan tekadnya untuk berlatih bela diri pun hampir pupus. Begitu kondisi mental seseorang runtuh, perjalanannya di jalur bela diri akan berakhir. Sebelum datang ke kota lilin merah, penguasa Gunung Weibo telah memberikan mereka masing-masing hadiah perpisahan di perbatasan Gunung Gotabel. Atas dorongan Zhu He, dia telah menerima kitab suci rahasia abadi, Panduan Qi Ungu. Ini adalah teks seni bela diri berharga yang diimpikan banyak orang untuk dimiliki. Namun, pada kenyataannya, gadis muda itu tidak terlalu bersemangat atau termotivasi oleh hal ini. Ambisi mudah hilang, tetapi sulit ditemukan. Bagaimana mungkin Zhu He, seorang seniman bela diri yang masih awam dan mabuk dengan impian mencapai puncak seni bela diri, mengetahui hal ini? Namun, kedatangan surat itu seperti tuan mudanya yang secara pribadi memberinya instruksi langsung. Itu seperti arang yang diterima saat salju tebal 2, dan itu telah menyalakan kembali api harapan di benak gadis muda itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti harus berlatih seni bela diri. Paling tidak, dia harus menjadi Grandmaster seni bela diri seperti ayahnya. Dia akan memberikan kontribusi besar di medan perang dan berhak memenangkan gelar kehormatan untuk dirinya sendiri. Ini khususnya terjadi karena mereka sekarang memiliki pil empedu pahlawan dari Gunung Bela Diri Sejati dan Kitab Suci Abadi, Panduan Qi Ungu. Seperti yang dikatakan Zhu He, dia bahkan berani bermimpi menyaksikan pemandangan di tingkat ketujuh yang tinggi sekarang. Jika demikian, mengapa dia, Zulu, tidak berani memimpikannya hal-hal yang sebelumnya tidak berani dia impikan? Namun, mimpinya akan masa depan yang cerah dan jalur kultivasi yang memukau semuanya dibangun di atas prasyarat kecil. Chen Ping'an harus mati. Karena itu, karena tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan yang sebenarnya, gadis muda itu memutuskan bahwa ia perlu mengejutkannya. Seperti dugaan Chen Ping'an, ia ingin membeli belati. Sayangnya, toko senjata itu sudah tutup hari itu, meninggalkan dia dengan tangan kosong. Akan tetapi, ayahnya ingin dia meminta maaf kepada Chen Ping'an, dan dia juga mendengar Chen Ping'an dan nyonya mudanya berbicara tentang pembelian Tang Hulu. Belati dapat membunuh, dan begitu pula tusuk bambu dari Tang Hulu jika dipegang oleh seniman bela diri yang berada pada tahap puncak tingkat kedua. Khawatir satu tusuk bambu akan patah karena benturan, Zulu menggunakan alasan membeli Tang Hulu untuk Chen Ping'an dan Li Baoping untuk mendapatkan 3. Dengan 3 tusuk bambu di tangannya, dia yakin bisa menusuk jantung anak muda itu. Rencananya sempurna. Zulu telah memperlihatkan akal budi yang mengesankan dan kecerdasan yang tajam. Tuan muda kedua klan Li yang tidak pernah menunjukkan dirinya selama ini juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengidentifikasi bakat dan memanfaatkan orang lain. Yang benar-benar mengesankan tentang rencana Zulu adalah kemampuannya untuk meninggalkan jalan mundur bagi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia tidak meninggalkan jalan mundur bagi ayahnya, seorang seniman bela diri di tingkat kelima. Entah dia meninggal atau Chen Ping'an meninggal. Melihat ke arah anak laki-laki muda yang miskin dengan jepit rambut giok di rambutnya,
Zhu He mengucapkan kata-kata yang seharusnya diucapkan putrinya dengan sungguh-sungguh dan tulus, "Maaf." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri." Senyumnya bertentangan dengan akal sehat dalam situasi tersebut, dan sebaliknya menyebabkan orang merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Zulu yang berada di dekatnya mengalami perasaan aneh ini secara langsung. Setelah bertarung dengan Zhu He di Gunung Gotabel, Chen Ping'an menyadari 3 titik akupuntur di tubuhnya yang secara mengejutkan mampu menimbulkan rasa takut pada naga berapi yang mengamuk tanpa alasan di dalam dirinya. Naga itu tidak berani memasuki titik akupuntur ini. Baru pada saat itulah Chen Ping'an akhirnya menemukan 3 gumpalan kecil ki pedang yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Ketiga gumpalan itu terhubung dengan pikirannya, jadi menggunakannya sama sekali tidak menjadi tantangan. Chen Ping'an telah mengeluarkan sedikit ki pedang untuk melenyapkan kepala ular piton putih itu. Demi menyelamatkan dirinya, dia merasa tidak ada salahnya menggunakan sedikit ki pedang lagi di sini. Namun, dia pasti harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya saat dia menggunakan sisa terakhir ki pedang. Dia tidak bisa membuat kesepakatan yang hanya akan membuahkan hasil setiap saat. Ini adalah jebakan jahat yang telah disiapkan untuknya. Zulu juga telah menjelaskan banyak hal. Sementara itu, Chen Ping'an hanya berbicara beberapa kali dan mengucapkan beberapa patah kata. Karena itu, bocah lelaki itu merasa harus mengatakan sesuatu saat ini. Untuk dirinya sendiri, dan juga untuk kakak abadi yang mengandalkannya untuk hidup. Kalau tidak, dia akan merasa sedikit kesal. Anak lelaki itu menggeser satu sandal jerami ke depan dan satu sandal jerami ke belakang. Ia menekuk lututnya, lalu merendahkan posisinya. Sambil menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, ia menunjuk dan tubuhnya telah tenggelam ke dalam lumpur. Dia membeku di tempat. Chen Ping'an diam-diam melafalkan, "Pedang terhunus."